wabarakatuh. Yang terhormat Pengawas PAI Kabupaten Kulon Progo Ibu Anjar Purwantari SAG MSI, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Bina Usaadah Bapak Ujito SAG MPD, yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Unggulan Muhammadiyah Brosot Bapak Iswanto SPDI, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta keluarga besar SD Unggulan Muhammadiyah Brosot serta peserta lomba Festival Gema Ramadan tingkat taman kanak-kanak yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan Festival Gema Ramadan tingkat taman kanak-kanak. Tak lupa sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Ustazah Puspa yang akan memandu acara Nuzulul Quran dan pengumuman lomba Festival Gema Ramadan tingkat taman kanak-kanak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah Ustazah Puspa akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Unggulan Muhammadiyah Brosot. Yang ketiga, Nuzulul Quran. Dan yang keempat, pengumuman hasil lomba yang akan dipandu oleh Bu Ana. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka rangkaian acara pada hari ini dengan bacaan tasmiyah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Unggulan Muhammadiyah Brosot. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Muharram yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Muharram TV rahimakumullah yang berbahagia, patut kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah yang pada kesempatan saat ini masih bisa kita dipertemukan bertatap muka, bisa bersatu dalam rangka melaksanakan tugas kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat para tabi'in, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaat yang Pemirsa Muharram TV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, patut bersyukur pada kesempatan hari ini kita telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan menyongsong Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini. SD Unggulan Muhammadiyah Brosot mengambil bagian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan ini hampir bisa dikatakan 100% dilakukan dengan cara daring karena mengingat pandemi COVID-19. Ada beberapa kegiatan dalam rangkaian kegiatan Ramadan pada tahun ini. Yang pertama adalah beberapa perlombaan seperti menggambar, kemudian mewarnai, kemudian membaca doa atau menghafalkan doa, menghafalkan surat-surat pendek juz ke-30, dan juga menyanyikan tembang tulan anak yang diikuti oleh TKMI di seluruh Nusantara. Pemirsa Muharram TV, kali ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan yang pengajian Nuzulul Quran yang insya Allah nanti kita akan mendengarkan bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rujito SAG MPD dari Pondok Pesantren Bina Usaadah Sewu. Pemirsa Muharram TV rahimahullah,
Dalam kegiatan-kegiatan rangkaian ini tentu kami melibatkan banyak lembaga, orang. Maka pada kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibunda Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Ponorogo, Ibu Anja Purwantari, SAG MPD, yang telah membimbing kami sehingga kami sampai saat ini masih tetap bisa eksis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pesantren dan lain sebagainya. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Rujito SKG MPD, pimpinan Pondok Pesantren Bina Syuhada Panduan, yang telah bersedia menyempatkan hadir pada kegiatan kali ini, dan semoga beliau senantiasa selalu diberi kemudahan dan diberi kesehatan. Kemudian ucapan terima kasih pula kami tujukan kepada Bapak Dwi Marianto, Sarjana Pendidikan Islam, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Panduan, yang telah memberikan beberapa fasilitasnya untuk kegiatan ini. Semoga apa yang dia sampaikan berikan kepada kami sebagai amal jariah. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif dari kegiatan pengajian kali ini dan rangkaian kegiatan Ramadan yang tidak intinya berjuang untuk bisa melaksanakan yang terbaik, untuk bisa memberikan pelayanan kepada semua pihak dalam rangka mengemban amanah di amal usaha SD dan Pemirsa Umarah TV, selanjutnya nanti setelah pengajian akan disampaikan hasil kejuaraan dari berbagai kegiatan lomba. Untuk itu dipersilahkan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, saran dan kritik kami nantikan kepada para pemirsa Umarah TV untuk kemajuan, untuk berkembangnya SD Unggulan Muhammadiyah Brosot ini dalam hal kegiatan-kegiatan positif, kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan, kaderan, dan pelayanan masyarakat. Akhir kata, saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh Bapak Iswanto SPDI memasuki acara yang ketiga, yaitu pengajian Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Rujito SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fayang ibadallah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fa'zal muttaqun. Kepala SD Muhammadiyah Brosot yang terhormat, Bapak, Ibu guru karyawan SD Muhammadiyah Brosot, wali murid SD Muhammadiyah Brosot, dan siswa-siswi SD Muhammadiyah Brosot. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Yang kenikmatan tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita gambarkan. Sejak kita lahir sampai kita menjadi tua, atau kita urutkan dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan tua, sampai saat ini yang jelas kita masih diberi nikmat umur yang panjang. Itulah rezeki yang kita dapatkan hari ini dan untuk selamanya selama kita hidup di dunia ini. Untuk selanjutnya, para jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam
Lailatul Qadar, tepatnya di bulan Ramadan, kita pasti sering mengikuti ceramah-ceramah, kajian-kajian untuk mengingatkan kembali peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang pada saat itu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu yang pertama. Sehingga dengan wahyu itu kita semuanya bisa menjadi pintar, bisa menjadi manusia yang seutuhnya, berakhlak mulia, dan pula ilmu kita semakin meluas. Karena apa? Karena nuzulul Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal nuzulul Quran itu, kita ambil dari surat Al-Qadar yang Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Yang di situ mengandung makna bahwa pada malam kemuliaan Allah memuliakan manusia pada bulan Ramadan. Dibukanya pintu taubat adalah di Ramadan awal. Kemudian di Ramadan pertengahan kita mendapatkan barokah. Dan di Ramadan akhir kita akan mendapatkan terbebas dari api neraka. Alangkah ruginya sebagai manusia yang kuat, yang bisa melaksanakan puasa, tapi dia tidak berpuasa. Alangkah ruginya mereka yang bisa berpuasa di siang hari, tetapi malamnya tidak dimanfaatkan untuk tarawih. Malamnya tidak dimanfaatkan untuk ibadah-ibadah yang lain. Bahkan siangnya juga disia-siakan. Bukan untuk bekerja, tetapi untuk berpangku tangan. Alangkah baiknya apabila seseorang itu tetap berpuasa, malamnya menghidupkan malam dengan tarawih, dengan membaca Al-Quran, sehingga mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, banyak di sekitar kita masih belum paham. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu isinya adalah di dalam bulan suci Ramadan itu beribadah penuh, karena banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan dosa selama 1 tahun. Allah sudah memberikan kepada kita kelonggaran waktu. Satu contoh, ada jam. Yang jam itu 5 waktu kita pergunakan untuk bertobat, beribadah, menghadap Sang Kuasa Ilahi Rabbi. Salat 5 waktu. Kemudian dalam waktu seminggu Allah menjadikan hari yang besar, hari Jumat. Banyak orang mengamalkan Jumat yang berkah. Kemudian
dalam bulan Allah sudah memuliakan. Setiap bulannya ada keistimewaan-keistimewaan, termasuk bulan Ramadan. Dan dalam 1 tahun Allah juga membebaskan dari api neraka, karena dia telah melaksanakan ujian di bulan suci Ramadan dengan ketat ujiannya, sehingga bebas dari api neraka di saat Idul Fitri. Itulah hadiah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang takwa. Untuk selanjutnya, memaknai nuzulul Quran sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qadar tadi. Yang malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Allah juga berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kita semuanya tahu, membaca adalah paling utama dan pertama. 1. Membaca alam. Alam yang lebar, alam yang besar. Allah kuasa dari langit, bumi, dan seisinya. Itu adalah bentuk dari kita mau berpikir karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan Allah itulah kita bisa membaca makhluk-makhluk Allah yang diciptakan. Seperti gunung, seperti hutan, langit, bintang, dan masih banyak lagi. Itu adalah bagian dari membaca alam. Kalau kita bisa membaca di sekitar kita, kita juga mempunyai tetangga, kita mempunyai saudara, kita mempunyai ayah, kita mempunyai ibu, atau kita mempunyai keluarga. Yang keluarga itu adalah tanggung jawab kita untuk selalu menjadi yang pertama dan utama bisa masuk surga. Dan yang bisa masuk surga adalah orang yang mau membaca. Lalu apa yang kita baca? Selain alam dan tetangga atau sekitar kita, Al-Quran. Nawwir manazilakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Karena rumah tanpa ada bacaan Al-Quran seperti rumah itu berada di kuburan. Sunyi, senyap, dan gelap. Akan tetapi, kalau di dalam rumah itu ada bacaan Al-Quran, maka akan terang benderang. Sehingga rumah kita harus kita sinari dengan bacaan Al-Quran. Sekarang banyak pondok pesantren atau pondok tahfidz kecil, hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, lulus SMP 4 juz, 6 juz. Setelah SLTA atau perguruan tinggi sudah 30 juz. Bahkan ada anak kecil yang punya keistimewaan sudah hafal 30 juz. Subhanallah. Yang demikian itu perlu kita rasakan. Banyak orang yang matanya buta, hatinya bisa melihat, dan dia hafal Al-Quran. Tapi banyak pula yang mengerikan. Matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, akan tetapi tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Maka orang tersebut adalah summum bukmun ngumyung fahum la yarjiun.
diberi penglihatan, bukan untuk melihat kebaikan, diberi pendengaran, tidak untuk mendengarkan, dan diberi hati, bukan untuk merasakan tentang makhluk-makhluk Allah. Inilah yang bisa kita lihat di masyarakat. Dengan SD Muhammadiyah Amrosat ini, bersama SD Muhammadiyah Amrosat akan terbentuk siswa-siswi, murid yang soleh dan solehah. Maka dengan punya modal murid yang soleh dan solehah akan cerdas dalam berpikir, akan terampil dalam bekerja, dan dia akan sabar, tabah, tawakal menghadapi cobaan. Karena apa? Karena sudah terlatih dari kelas 1 sampai kelas 6. Apabila kita lepas untuk di SMP-nya, dia sudah mempunyai pondasi dasar yang kuat, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan jangan sampai dia lepas dari Al-Quran, karena begitu lepas dengan Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk dari Allah itu tidak segampang yang kita dapatkan. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat petunjuk. Maka tinggal usaha kita. Ada 2 hal, Bapak Ibu semuanya. Petunjuk itu 1, mata. 2, telinga. Dari mata Allah memberikan petunjuk bermacam-macam sehingga kita bisa mengerti itu binatang, itu tumbuhan, itu hewan. Ini ciptaan Allah berwujud burung, alam dan semuanya. Karena apa? Mata. Tetapi mata kita tetap terbatas untuk itu. Maka bersyukurlah Bapak Ibu dan anak semua yang masih bisa melihat dengan mata. Yang kedua adalah pendengaran telinga kita. Kalau telinga kita sudah tidak mendengar, siapa lagi nanti yang akan membisikkan? Karena apa? Tidak terdengar bisikan itu kecuali petunjuk di hati. Biasanya orang yang tidak bisa melihat itu pendengarannya tajam. Tapi kebalikannya, kalau orang yang tidak mendengar, dia bisu, tunawicara. Tetapi di dalam pengamalan Al-Quran, dia tetap bisa membaca. Itulah keistimewaan. Dan ahsan takwin, ciptaan Allah adalah seperti itu. Maka Bapak Ibu dan jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, untuk kedepannya putra putri Bapak Ibu itu perlu juga memberikan kontribusi kepada Bapak Ibu. Rasa bakti kepada orang tua. Apa rasa baktinya itu? Dengan Al-Quran itu akan selamat dunia dan akhirat. Barang siapa selalu membaca Al-Quran, maka Allah tidak akan menelantarkan manusia itu. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Tetapi apabila putra dari Bapak Ibu tetap tidak mau membaca Al-Quran, maka dia akan sengsara dunia dan sengsara akhirat. Tidak mendapat pertolongan syafaat dari Al-Quran. Tapi kalau putra Bapak Ibu pandai membaca Al-Quran, inilah inti dari nuzulul Quran. Iqra, membaca, bacalah. Dan kita selalu menyebut asma Allah. Lalu apa makna dibalik Al-Quran itu? Yang pertama, Al-Quran itu harus kita buka, kita baca. Yang kedua, kita fahami isi maknanya. Diartikan satu persatu. Diartikan kata per kata. Diartikan satu ayat. Dipahami betul. Lihat asbabun nuzulnya. Maka paham dengan Al-Quran. Itulah orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan. Orang yang mau mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk
petunjuk dan petunjuk. Rezekinya selalu barokah, hidupnya selalu qanaah, istiqomah, dan insya Allah di akhir nanti meninggal dengan husnul khotimah. Yang dirahmati oleh Allah. Untuk yang terakhir, kita akan mengambil kesimpulan. Anak yang soleh adalah anak yang satu, selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila bertemu, bila dia bertamu, atau dia masuk rumah. Dengan kata lain, dia tersenyum menghadapi seseorang, terutama bapak, ibu, dan keluarga. Yang kedua, anak itu mau membantu orang tuanya. Anak yang tidak mau membantu orang tuanya berarti bukan salah anaknya. Harus diketahui oleh ibu dan bapaknya. Harus diajari. Tuturi handayani. Jadi anak itu nanti diajari atau diarahkan untuk ikut membantu orang tua. Contohnya, ya cuci piring, cuci baju, mencuci sepatu. Jangan dikit-dikit pembantu. Dikit-dikit pembantu. Atau laundry. Karena apa, itu akan berdampak kepada anak nanti kurang berbakti kepada orang tua. Maka yang kedua ini penting sekali. Anak harus membantu pekerjaan orang tua. Apel tidak harus membantu. Setrika tidak harus membantu. Kemudian membersihkan kaca tidak harus membantu. Bahkan memperbaiki genting pun tidak harus membantu atau dibantu orang lain. Anak perlu kita arahkan sesuai dengan umurnya dan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, anak itu diajari santun. Sopan santun, berakhlak mulia. Itu ajaran dari Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin nadzim. Sesungguhnya akhlak yang agung itu ya dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabiullah Muhammad SAW. Maka orang yang berakhlak agung itu adalah orang yang selalu membaca, memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran. Itulah akhlak yang agung. Jadi anak yang berakhlak agung adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu mengamalkan, dia juga memaknai apa itu Al-Quran. Yang setiap saat dari generasi ke generasi terus demikian itu. Karena Al-Quran itu dipakai sepanjang masa, seumur hidup. Yang itu sebagai, nanti Al-Quran itu sebagai rahmat untuk alam, juga untuk penolong bagi kita. Bisa kita katakan adalah penolong di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, anak yang soleh itu selalu mendoakan. Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Dia hidup atau sudah meninggal dunia. Itulah Bapak Ibu makna dari nuzulul Al-Quran. Turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan yang banyak keberkahannya. Yang di situ juga banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya dan para siswa, untuk bulan Ramadan sudah kita sambut dengan bahagia, sambut dengan gembira. Khatamkan Al-Quran, khatamkan puasa kita kurang lebih 30 hari.
insya Allah puasa itu nilainya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai. Dan bacaan Al-Quran tidak harus dilihat oleh orang banyak, tidak harus disaksikan oleh orang banyak, tetapi cukup kita punya niat pengorbanan untuk Allah, ikhlas karena Allah. Itulah semboyan kita sebagai anak-anak keluarga Muhammadiyah. Semoga Allah memberikan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Warhamu fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fili wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Rabbi fili wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Rabbi fili wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kita, keluarga SD Muhammadiyah Brosot, keluarga besar dari wali murid, ya Allah, termasuk siswanya, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang di situ di rumahnya terdapat keberkahan atau rezeki yang barokah. Hidupnya selalu diselimuti dengan qanaah dan istiqomah. Dan kalau engkau mengambil nyawa kita, ya Allah, dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Nasrun minallahi wa fatkum min qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rujito yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat diambil hikmahnya dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Memasuki acara yang keempat, yaitu pengumuman hasil lomba yang akan disampaikan oleh Ibu Septiana SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ustazah Puspa atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak peserta lomba Festival Gema Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmatnya sehingga acara Festival Gema Ramadan ini telah berakhir dengan baik. Perkenalkan, saya Ustazah Ana. Di sini saya akan membacakan hasil dari lomba Festival Gema Ramadan. Sebelumnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri karena telah meluangkan waktunya untuk menilai hasil perlombaan ini. Berikut akan kami sampaikan hasil penilaian perlombaan dari masing-masing cabang lomba. Yang pertama, yaitu dari lomba tembang dolanan. Juara 3 dengan perolehan nilai 88 diperoleh atas nama Kaira Asafia Ramadan dari TKIT Mu'adz bin Jabal Yogyakarta. Juara kedua dengan perolehan nilai 89 atas nama Nafia Misha Sofidia dari RA Bagusalam Perbulan. Dan juara pertama dengan perolehan nilai 91 diperoleh atas nama Ainia Raisya Ulfa Sajihah dari TK Abah Keranggan 2. Dilanjutkan dengan cabang lomba hafalan doa sehari-hari. Juara ketiga diperoleh atas nama Nadia Inara Zafira dari RA Al-Zahra Tangerang Selatan dengan perolehan nilai 94. Kemudian juara kedua diperoleh atas nama Muhammad Arya Wijaya dari TK Abah 1 Kaliwates dengan nilai 96. Dan juara pertama atas nama Alessia Askia Chelsea dari TK Abah Boden dengan perolehan nilai 97.
Yang selanjutnya dari cabang lomba mewarnai, juara 3 atas nama Avandra Zaidan dari TK Pembina Panjatan dengan perolehan nilai 81. Juara kedua atas nama Kaira Asafia Ramadan dari TKIT Mu'adz bin Jabal Yogyakarta dengan perolehan nilai 82. Dan juara pertama atas nama Zakia Masya Talita Saki dari TK Aba Depokan dengan total nilai 88. Dan yang terakhir dari cabang lomba hafalan surat pendek, juara ketiga atas nama Inaka Alia Kamalin dari TK Aba Kasian dengan perolehan nilai 95. Juara kedua Muhammad Arya Wijaya dari TK Aba Kaliwates dengan perolehan nilai 96. Dan juara pertama Naira Inara Zafira dari RA Azahro Tangerang Selatan dengan perolehan nilai 98. Bagi para pemenang, selamat atas kejuaraannya. Semoga menjadi motivasi semangat belajar. Dan untuk yang belum juara, jangan berkecil hati, tetap semangat dan berprestasi. Bila ada perkataan yang kurang berkenan dari kami, panitia selaku pelaksanaan lomba, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Septiana yang telah menyampaikan hasil lomba, dan selamat kepada pemenang yang telah mendapatkan juara. Semoga dari lomba ini bisa menjadi semangat belajar untuk siswa-siswi Taman Kanak-kanak. Memasuki acara yang kelima, yaitu penutup, marilah kita tutup rangkaian acara Festival Gema Ramadan tingkat Taman Kanak-kanak dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas antusias dan partisipasi peserta Festival Gema Ramadan tingkat Taman Kanak-kanak 2021. Semoga di tahun berikutnya kita dapat bertemu kembali. Akhirul kalam, bila ada salah dan sikap Ustazah Puspa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.